Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Husni Setia dengan NIM 2205091155 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anthony Sajis dengan NIM 2205091146. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Ardian dengan NIM 2205091161. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai perbedaan filsafat dengan bidang pengetahuan lainnya, yaitu ilmu, seni, dan agama, dan hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada pengertian filsafat, ilmu, seni, dan agama. Yang pertama, filsafat. Filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Nah, jadi di sini kami mengutip menurut Saragi 2021 halaman yang ke-38. Dalam perjalanan panjang sejarah pemikiran manusia, filsafat telah menjadi pusat perhatian intelektual yang mendalam. Filsafat mengejar pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan etika. Namun, dalam dunia pengetahuan yang kompleks, filsafat seringkali menjadi subjek yang sulit dipahami, terutama dalam konteks perbedaannya dengan bidang pengetahuan lainnya seperti ilmu, seni, dan agama. Selanjutnya yang kedua, yaitu ilmu. Ilmu adalah proses pengamatan, ingatan, prasangka, dan penalaran. Nah, filsafat dan ilmu pengetahuan bekerja dalam wilayah akal dan pikiran manusia, sehingga kemampuan penalaran dan pengembangan pengetahuan manusia menjadi tumpuan utama dalam kehidupan filsafat dan ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga seringkali dipahami bahwa ilmu pengetahuan meliputi proses pengamatan, ingatan, prasangka, dan penalaran. Yang ketiga, yaitu seni. Seni yaitu peningkatan kemampuan diri melalui pengalaman. Nah, kemampuan diri itu sendiri dan selalu memperoleh perubahan-perubahan secara pribadi yang dapat menimbulkan apresiasi dan kreasi. Dalam kebudayaan Timur, seni tidak merupakan cabang tersendiri, tapi masih menjadi suatu kompleks dengan unsur lainnya seperti agama, filsafat, etika, dan tata negara. Hal ini terlihat pada wayang purwa. Nah, di situ kesenian itu sendiri belum terpisah-pisah menjadi seni rupa, seni suara, seni sastra, dan seni gerak. Dan seorang dalang adalah sekaligus seniman all round atau serba bisa. Ia dalam hal ini sebagai seniman, filosof, guru, serta pendeta. Nah, yang terakhir yaitu agama. Agama adalah suatu sistem, keyakinan, dan praktik spiritual yang mencangkup pandangan tentang keberadaan, tujuan hidup, dan hubungan antara manusia dan kekuatan transenden. Nah, seperti yang kita ketahui, di mana agama itu adalah suatu keyakinan bagi kita setiap masing-masing individu yang mencangkup pandangan tentang keberadaan, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan kekuatan itu sendiri. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perbedaan filsafat dengan ilmu, seni, dan agama. Filsafat dengan ilmu. Filsafat cenderung lebih bersifat spekulatif dan konseptual, sedangkan ilmu pengetahuan lebih berfokus pada observasi, ujian hipotesis, dan pembuktian empiris.
Filsafat dan ilmu pengetahuan adalah dua disiplin intelektual yang memiliki perbedaan, tetapi juga keterkaitan yang erat. Filsafat adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan dasar tentang eksistensi, pengetahuan, etika, dan realitas. Ini berfokus pada pertimbangan abstrak dan konsep-konsep mendasar. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pendekatan empiris dan metode ilmiah yang digunakan untuk memahami dunia, fisik, dan alam. Selanjutnya, filsafat dan seni. Filsafat merupakan usaha untuk memahami realitas secara lebih mendalam, melalui refleksi dan pemikiran. Seni adalah medium ekspresi manusia yang mengandung makna dan emosi. Menurut Salu dan Trianto pada tahun 2017 mengatakan bahwa pendidikan seni mempunyai peran penting dalam menentukan watak dan karakter, karena merupakan bagian dari rumpun pendidikan nilai. Selanjutnya, filsafat dengan agama. Filsafat adalah upaya manusia untuk memenuhi dunia dan keberadaan melalui pemikiran kritis, analisis rasional, dan argumentasi logis. Sedangkan agama adalah suatu sistem kepercayaan yang berkaitan dengan keberadaan kekuatan spiritual atau ketuhanan, atau kepercayaan yang mencakup aspek metafisik, moral, dan ritual kehidupan manusia. Menurut Octaviana dan Ramadhani tahun 2021 memaparkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu filsafat dan agama. Ilmu dan filsafat bersumber dari akal budi atau rasio manusia. Filsafat menemukan kebenaran atau kebijakan dengan cara menggunakan akal budi atau rasio yang dilakukan secara mendalam, menyeluruh, dan universal. Sekian perbedaan filsafat dengan ilmu, seni, dan agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan. Dalam memahami apa pengertian filsafat pendidikan, maka dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional. Filsafat pendidikan adalah filsafat pendidikan dalam bentuk yang murni. Yang kedua, pendekatan pemikiran kritis. Pertanyaan yang diajukan dapat disusun dan tidak terikat periode, waktu, serta dapat menerapkan analisis yang dapat menjangkau waktu kini maupun yang akan datang. Seperti yang kami ketahui, pemahaman tentang filsafat pendidikan dapat dicapai melalui dua metode. Yang pertama dengan lebih menekankan pada filsafat. Yang kedua bersama-sama menjadikan pendidikan dominan dan filsafat sebagai alat analisis pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan dapat dipahami sebagai penerapan filsafat internal. Pelatihan dapat juga dipahami sebagai berpikir secara radikal, sistematis, dan universal. Tentang pendidikan, kedua pengertian tersebut digunakan, terutama karena filsafat dan pendidikan mempunyai otonomi. Mengapa disebut otonom? Karena keduanya mempunyai tujuan penelitian, masing-masing juga mempunyai sistematiknya. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Nah, filsafat dan teori pendidikan saling terkait dan memiliki pengaruh yang mendalam pada satu sama lain. Filsafat memberikan landasan konsep bagi teori-teori pendidikan dengan menyediakan kerangka pemikiran yang mendasari tujuan, nilai, dan tujuan pendidikan. Nah, filsafat juga berperan dalam merumuskan pandangan terhadap sumber pengetahuan dan proses pembelajaran. Nah, di sini filsafat juga dapat menjadi dasar kritik terhadap teori-teori pendidikan yang ada. Dan filsafat dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi para pendidik. Nah, pendidik yang memahami dasar-dasar filsafat pendidikan dapat lebih bermotivasi untuk menerapkan prinsip-prinsip filsafat tersebut. Jadi, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Dengan demikian, hubungan antara filsafat dan teori pendidikan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktis dalam membimbing dan
membentuk praktik pendidikan. Nah, jadi itu semua adalah hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Jika ada kekurangan, mohon maaf, karena yang lebih hanya pesanku kepada dia. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.